Hari ini kita akan meneruskan materi selanjutnya tentang bagian dari mad far'i atau mad cabang, yaitu mad lazim. Berikut merupakan pengertian dan pembagian mad yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mad dibagi menjadi dua, yaitu ada mad asli dan mad far'i. Mad far'i dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang sudah kita pelajari: mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lissukun, mad silah tawilah atau mad silah kubra, mad badal, mad lin, mad iwad, mad tamkin, dan mad farq. Hari ini kita akan membahas tentang mad lazim. Mad lazim sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mad lazim mukhaffaf, lalu yang kedua ada mad lazim mutsaqqal. Pada mad lazim mukhaffaf dan mutsaqqal dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang harfi dan ada yang kalimi. Mukhaffaf artinya ringan, harfi artinya huruf, kalimi artinya kalimat. Sedangkan mutsaqqal artinya berat, harfi artinya huruf, dan kalimi artinya kalimat. Jadi, mad lazim ada yang dalam bentuk kalimat, ada yang dalam bentuk kata, lalu ada yang dibaca dengan ringan, dan juga ada yang dibaca dengan berat. Untuk selanjutnya dan lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita akan bahas mad lazim dalam bentuk kalimat. Ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada juga mad lazim mutsaqqal kalimi. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah mad lazim dalam bentuk kalimat. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah mad lazim dalam bentuk kalimat yang dibaca ringan atau mudah, yaitu ketika ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertanda baca sukun. Panjangnya dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Contoh: al-ana, al-ana. Mad lazim mukhaffaf kalimi terdapat pada kata yang diberi garis bawah, yaitu ketika ada mad badal bertemu dengan huruf dengan tanda baca sukun. Mad lazim mukhaffaf kalimi bisa juga dibaca dengan 2 harokat ketika dibaca dengan tashil, menjadi al-ana, al-ana, al-ana. Jadi mad lazim mukhaffaf kalimi adalah mad lazim yang terdapat dalam bentuk kata, yaitu ketika ada mad badal bertemu dengan huruf dengan tanda baca sukun. Boleh dibaca dengan panjang 6 harokat atau 6 ketukan, seperti al-ana, atau 2 harokat ketika dibaca tashil, al-ana. Mad lazim mukhaffaf kalimi hanya terdapat satu kata yang terdapat pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Selanjutnya, mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi adalah mad lazim dalam bentuk kalimat yang dibaca dengan berat. Maksudnya adalah dibaca berat karena mad tersebut bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi seakan-akan dibaca dengan berat. Yaitu ketika ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf dengan tanda baca tasydid. Panjangnya dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Contoh: waladdallina, waladdallina. Mad lazim mutsaqqal kalimi terdapat pada kata yang diberi garis bawah, itu adanya mad asli dha bertemu dengan huruf bertanda baca tasydid, yaitu huruf lam. Dibaca 6 harokat dengan adanya penekanan ketika madnya bertemu dengan huruf bertasydid.
waladdallina, waladdallina. Contoh lainnya, at-tammatu, at-tammatu. Mad lazim mutsaqal kalimi terdapat pada kata yang diberi garis bawah, yaitu ada mad asli to bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu huruf mim. Dibaca panjang 6 harokat, lalu kemudian diberi penekanan ketika madnya setelah dibaca 6 harokat bertemu dengan huruf yang bertasydid. At-tammatu, at-tammatu. Selanjutnya akan dibahas tentang mad lazim dalam bentuk huruf. Mad lazim mutsaqal harfi adalah mad lazim dalam bentuk huruf, yaitu huruf muqatta'ah, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau yang biasa dalam pembuka-pembuka atau awalan surat yang dibaca dengan diidghamkan. Panjangnya dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Contoh, pada kata alif lam mim, jika dirinci bacaannya menjadi alif, kemudian lam menjadi lam, dibaca panjang, lalu mim, mim, juga dibaca panjang. Jika kita perhatikan, rincian bacaan lam dan mim akan membentuk suatu hukum tajwid, yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan mim hidup, di mana hukum tersebut adalah idgham mimi. Jadi ketika membaca lam lalu disambung ke mim, maka terjadilah idgham mimi. Artinya bacaan harus dibaca dengan dengung. Dibaca menjadi alif lam mim, alif lam mim. Di mana mad lazim mutsaqal harfi terdapat pada huruf lam. Karena ketika dibaca huruf lam dengan mim terjadi hukum idgham mimi, yang dimana bacaan harus didengungkan. Sedangkan pada huruf mim adalah mukhaffaf harfi, di mana huruf mim dibaca dengan apa adanya saja, atau tidak terjadi hukum bacaan. Contoh selanjutnya ada to, sin, dan mim. Jika dirinci menjadi to, sin, dan mim, mim. Jika kita perhatikan, rincian huruf sin dengan mim akan membentuk hukum bacaan tajwid, di mana ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, yaitu hukum idgham bi gunnah. Artinya ketika nanti dibaca terjadilah hukum idgham bi gunnah, di mana dibaca dengan dengung dan dimasukkan ke dalam huruf mim menjadi po, sim, mim, po, sim, mim. Jadi mad lazim mustaqal harfi terdapat pada huruf sin, di mana bertemu dengan huruf mim terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Sedangkan huruf to adalah mad tabi'i harfi atau mad asli harfi, dan huruf mim adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Contoh lainnya alif, lam, mim, dan shad. Ketika dirinci menjadi
alif, lalu lam, lam, mim, mim, dan sod, sod. Jika kita perhatikan, terdapat hukum bacaan idgham mimi lagi, yaitu ketika huruf lam bertemu dengan mim. Ada mim sukun bertemu dengan mim, sehingga terjadilah hukum idgham mimi dan dibaca dengan dengung. Alif lam mim shad. Terlihat perbedaan ketika menyambung huruf lam dengan mim, lalu mim ke shad. Ketika huruf lam dengan mim terjadi hukum idgham mimi, maka dibaca dengan dengung. Tetapi ketika mim dengan shad dibaca dengan jelas atau tidak didengungkan. Alif lam mim shad. Jadi mad lazim mustaqal harfi terdapat pada kata atau huruf lam. Sedangkan huruf mim dan shad adalah mukhaffaf harfi karena hanya terjadi hukum izhar syafawi, di mana izhar dibaca dengan jelas atau tidak didengungkan. Jadi mad lazim mustaqal harfi adalah mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah yang kemudian dibaca dengan idgham karena terjadi hukum bacaan pada huruf tersebut. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad lazim dalam bentuk huruf, yaitu huruf muqatta'ah, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau huruf-huruf yang terdapat pada awal surat yang dibaca dengan tidak diidghamkan, atau dibaca dengan apa adanya huruf tersebut, atau dibaca ketika dibaca tidak terjadi hukum bacaan. Panjangnya 6 harokat. Contoh, huruf shad ketika dirinci menjadi shad, shad. Dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf dal terakhir tetap dibaca dengan qalqalah. Huruf shad ketika dibaca tidak terjadi idgham atau huruf tersebut tidak diidghamkan ke huruf selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah huruf qa. Jika dirinci menjadi qaf. Baca panjang 6 harokat. Lalu ketika dibaca, huruf qaf tersebut tidak terjadi hukum bacaan atau tidak diidghamkan ke huruf selanjutnya. Contoh lainnya ada alif, lam, dan ra. Ketika dirinci menjadi alif, kemudian lam dibaca panjang, lam, dan ra dibaca 2 harokat, ra. Mad lazim mukhaffaf harfi terdapat pada huruf lam, di mana lam tersebut dibaca panjang. Lalu kemudian mad tabi'i harfi terdapat pada huruf ra, di mana dibaca hanya 2 harokat. Mad lazim mukhaffaf harfi pada huruf lam terjadi karena huruf lam ketika dirinci ada mim sukun bertemu dengan ra, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca dengan tidak diidghamkan, juga tidak dengan didengungkan. Maka huruf lam pada kata tersebut adalah mad lazim mukhaffaf harfi karena dibaca atau ketika dibaca tidak ada idgham atau tidak ada dengung. Alif lam ra tidak ditahan, alif lam ra. Contoh selanjutnya pada kata yasin, jika dirinci menjadi ya dan sin. Ketika dibaca menjadi
Yasin. Mad lazim mukhaffaf harfi terdapat pada huruf sin, di mana ketika kita membaca huruf sin tidak terjadi idgham atau tidak terjadi dengung. Jadi huruf sin adalah mad lazim mukhaffaf harfi, sedangkan pada huruf ya adalah mad tabi'i harfi. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah yang ketika dibaca tidak menimbulkan gunnah atau dengung, juga tidak menimbulkan idgham atau tidak memasukkan ke huruf selanjutnya. Dibaca seperti apa adanya saja huruf tersebut. Demikian yang bisa disampaikan tentang mad lazim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pemahaman dan ilmu yang baik untuk kalian semua. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.